seorang pekerja. Belakangan ini banyak berita yang perusahaan ini banyak karyawan yang di PHK gitu. Perusahaan yang ini banyak di PHK. Aku juga merasa takut tentang masa depan. Sekarang kan aku lagi kuliah. Terus aku kepikiran nanti kalau udah lulus kuliah kerjanya gimana. Ketakutan aku pada saat ini, kemarin kan sempat ada teman aku yang terpapar COVID. Jadi Kak, kenapa ya orang percaya itu masih bisa dikuasai oleh ketakutan dan dikuasai oleh kekhawatiran? Padahal orang percaya itu kan punya Tuhan Yesus. Dan menurut firman Tuhan itu gimana sih Kak? Kemuliaan-Mu, walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Seperti pujian pada saat ini yang kita naikkan, berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan kita. Saudara, waktu Anda menjadikan Dia adalah gembala kita yang baik, maka hidup kita akan terus dituntun dan kita akan mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang indah di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, sebab Dia menjanjikan takkan kekurangan dan takkan takut kita menjalani kehidupan ini. Nah, saat ini kita mau juga mendengar kesaksian daripada apa yang dialami oleh teman-teman kita saat ini. Ya, jadi Kak, belakangan ini aku tuh mengalami ketakutan ya gitu. Saya seorang pekerja, belakangan ini banyak berita yang perusahaan ini banyak karyawan yang di PHK gitu. Perusahaan yang ini banyak di PHK. Takut karena kayak, waduh perusahaan itu banyak yang di PHK. Nanti jangan-jangan perusahaan saya juga di PHK gitu. Kayak, nanti kalau misalnya perusahaan saya di PHK, terus saya kerjanya gimana? Terus nanti makannya gimana? Segala macamnya gimana gitu. Jadinya ya takut gitu. Kalau misalnya itu kejadian, gimana dong? Iya. Jadi Rahel mengalami ketakutan akan keberlangsungan pekerjaan di waktu-waktu ke depan, terlebih lagi dalam keadaan pandemi saat ini. Oke. Iya Kak, jadi aku juga merasa takut tentang masa depan. Sekarang kan aku lagi kuliah. Terus aku kepikiran nanti kalau udah lulus kuliah kerjanya gimana. Apalagi kan sekarang dalam pandemi ini kan semua pekerjaan terbatas. Jadi pasti persaingannya juga lebih ketat kan. Aku takut aku mampu gak menghadapi persaingan itu gitu. Iya, oke. Jadi Astrid mengalami ketakutan akan hari depan juga. Tentang pekerjaan yang semakin sulit, yang semakin sukar. Apakah bisa berkompetisi atau bisa mendapatkan lapangan pekerjaan? Iya. Oke. Ya, kalau aku Kak,
eh, ketakutan aku pada saat ini, kemarin kan sempat ada teman aku yang terpapar COVID. Ya, Ya, pada saat ini kan kita lagi ini berjuang melawan ini kan, Ya. pandemi COVID ini. ya, Eh, dan kemarin yang pada saat teman aku terkena COVID itu, ya, aku tuh sempat ingat-ingat kalau sebelum itu sempat ada kontak sama dia. ya, Jadi kayak ada ketakutan kayak gimana kalau nanti aku yang bisa terkena gitu. iya. Jadi Arans mengalami ketakutan karena baru atau pernah berkontak atau berhubungan dengan Iya, Kak. teman yang mengalami atau terpapar COVID-19, dan apakah nanti ya Arans juga bisa terpapar gitu ya? Oke, iya. Jadi Kak, kenapa ya orang percaya itu masih bisa dikuasai oleh ketakutan Iya. dan dikuasai oleh kekhawatiran? Iya. Padahal orang percaya itu kan punya Tuhan Yesus. Iya. Dan menurut firman Tuhan itu gimana sih Kak? Oke, iya. Jadi saudara, apa yang kita barusan dengar, ada yang takut tentang keberlangsungan pekerjaan karena ada banyak perusahaan yang gulung tikar atau tutup sehingga mem-PHK-kan seluruh karyawannya atau sebagian karyawannya. Apakah dia juga akan mengalami hal yang sama, takut akan keberlangsungan pekerjaannya? Ada juga anak muda yang takut tentang masa depan, kompetisi di mana lapangan pekerjaan yang semakin sulit dan semakin sedikit. Apakah nanti setelah kuliah masih bisa mendapatkan pekerjaan atau tidak? Atau juga ada yang takut karena baru saja berkontak dengan orang yang ternyata terpapar COVID-19. Dan sepertinya kalau kita melihat dan mendengar, sepertinya COVID itu punya mata. Ya, COVID itu mengejar. Makanya ada tracing yang dilakukan karena jangan sampai mereka yang kontak dengan mereka yang terpapar juga akan terpapar. Ketakutan-ketakutan seperti itu menghantui. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan-ketakutan yang dialami oleh tadi teman-teman kita dan juga mungkin ada ketakutan-ketakutan lain yang juga kita alami sebagai kepala rumah tangga, sebagai keluarga, sebagai pengusaha. Takut nanti usahanya, takut mungkin yang sakit takut nggak sembuh, yang sudah bekerja takut apakah masih bisa bekerja, dan takut-takut yang lainnya. Nah, sepertinya kejadian atau persoalan ini kita anggap sepertinya biasa dan wajar. Tapi tahukah saudara bahwa apa yang firman Tuhan katakan, karena kita hidup oleh karena firman Tuhan, jadi kita mau mencoba melihat apa sih yang Tuhan katakan untuk semua kita yang sedang mengalami ketakutan-ketakutan di masa pandemi COVID-19 ini, resesi, kesulitan ekonomi ini. Saya akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak awal Dia Allah Bapa yang baik itu tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Roh ketakutan yang di sini yang dimaksud adalah perasaan kecut atau kecut hati atau menjadi pengecut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya waktu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Tuhan tidak memberikan roh itu, tetapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kepercayaan, kemampuan, dan roh yang membangkitkan kasih dan juga ketertiban atau kebijaksanaan dalam menghadapi keadaan-keadaan, persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi dan yang mungkin juga persoalan-persoalan yang nanti kita hadapi. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini yang membuat banyak orang percaya, khususnya anak-anak Tuhan, mengalami ketakutan. Saya melihatnya ada 3 hal besar yang melatar belakangi, yang mendasari kenapa banyak orang percaya dikuasai oleh roh ketakutan. Takut adalah sebuah perasaan, ya itu wajar. Tapi kalau
dipenuhi dengan ketakutan, itu sudah menjadi spirit yang mengikat orang tersebut, sehingga dia terbelenggu, terjerat, terkungkung, terbatasi oleh ketakutan itu sendiri. Nah, apa yang membuat mereka bisa dikuasai oleh roh ketakutan itu? Ada 3 hal yang saya lihat. Yang pertama adalah karena banyak orang percaya, anak-anak Tuhan, memiliki pikiran atau gambaran yang negatif, yang buruk, yang akan terjadi di waktu depan kepada dirinya. Sekali lagi, banyak di antara mereka memiliki pikiran atau gambaran yang buruk, yang negatif, yang nanti akan terjadi kepada dirinya atau kepada hidupnya. Yang mana gambaran itu juga belum tentu benar. Hanya sekedar gambaran atau pikiran-pikiran yang buruk, yang negatif, yang nanti bisa menyerang dirinya atau bisa dialami oleh dirinya. Yang kedua, saudara, karena kesadaran akan kemampuannya, keterbatasannya yang menjadi fokus dalam dirinya. Sekali lagi, yang kedua adalah kesadaran akan kemampuannya, kekuatannya, kebisaannya, ketersediaannya. Tahukah saudara bahwa kemampuan kita terbatas? Iya, kekuatan kita terbatas, ketersediaan kita terbatas, semuanya terbatas. Nah, banyak orang percaya fokus kepada dirinya, kemampuannya, keterbatasannya, ketersediaannya yang terbatas itu. Nah, yang ketiga, saudara, karena banyak di antara mereka hanya fokus kepada masalah itu sendiri. Nah, inilah 3 latar belakang yang melatari, yang mendasari, sehingga membuat banyak orang percaya, anak-anak Tuhan dikuasai oleh roh ketakutan. Nah, bagaimana caranya untuk kita menang? Kita bebas, sekalipun kita harus menghadapi persoalan itu, tantangan itu, pergumulan itu, keadaan yang kita hadapi saat ini, situasi seperti ini. Apa yang firman Tuhan katakan? Nah, saya akan memperlihatkan kepada kita 3 hal, yaitu yang pertama, saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, firman Tuhan sekali lagi berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kasih, yaitu Yesus itu, sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran akan kasih Tuhan buat Anda dan saya, itu yang harus terus kita sadari. Bahwa dia adalah kasih itu, dia mengasihi kita. Kalau nyawanya saja diberikan buat kita, terlebih lagi persoalan, pergumulan, tantangan, persoalan, ketakutan yang Anda dan saya hadapi. Kasihnya tinggi, dalam, luas, dan lebar. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kelaparan, peperangan, ketelanjangan, kekurangan, persoalan tidak dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Begitu besar kasih Tuhan itu. Bagaimana mungkin dia membiarkan, dia meninggalkan, dia tidak peduli kepada yang dikasihinya, yaitu saudara dan saya. Jadi saudara, bukan kesadaran akan keterbatasan saudara yang harus terus Anda bangun, tetapi kesadaran akan betapa besarnya kasih Tuhan buat saudara dan buat saya. Yang kedua, saudara, dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-20, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Saudara, firman Tuhan ini dikatakan kepada semua murid-murid Yesus. Pada waktu itu mereka ada di perahu yang terombang-ambing di tengah danau yang begitu besar, begitu luas dan dalam kegelapan. Mereka melawan angin yang begitu besar, gelombang yang begitu tinggi. Di dalam kepenatan, di dalam saudara, keadaan seperti itu, mereka mencoba untuk lepas, untuk bebas, untuk bisa menerobos masalah itu, gelombang itu, angin itu. Tapi sangat amat disayangkan, mereka tidak mampu untuk bisa menang atas gelombang dan badai itu. Nah saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu,
yang tidak mungkin ada pertolongan. Karena tidak terjadi seperti saat ini yang banyak orang yang bisa menolong, ada alat, ada komunikasi dan sebagainya. Saat itu tidak ada sama sekali. Artinya mereka sudah pasrah, mereka menunggu saja waktu yang bisa mencelakakan mereka. Tapi saudara, di tengah-tengah pekatnya malam, Tuhan Yesus hadir dan Dia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Saudara, bukan Anda yang datang kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang datang kepada Anda dan saya. Dan Dia menyatakan, "Aku ini dan jangan takut." Terlebih lagi Anda dan saya hari ini yang sudah ada di dalam Yesus. Kristus ada di dalam kita. Christ in us, Christ in me, Christ in you. Yesus ada di dalam saudara dan saya. Bersama-sama dengan saudara menghadapi semua badai, persoalan, tantangan. Dan Yesus menjamin sehingga Dia dapat berkata, "Jangan takut." Apa makna di balik kata jangan takut? Artinya aku adalah pribadi yang sanggup menolong, membantu, menyelesaikan semua persoalan, pergumulan, tantangan yang Anda dan saya hadapi. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 19, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Sadari Anda bukan dari dunia ini. Waktu Anda terima Yesus, Anda berasal dari surga, dari benih ilahi yang Tuhan taruh di bumi ini, di dunia ini. Sehingga dunia tidak akan pernah bersahabat dengan saudara. Oleh karena itu ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan. Tapi tenang, Tuhan berkata, "Aku yang memilih kamu." Nah saudara, sadari bahwa Anda dan saya yang dipilih, telah dipilih sebagai anaknya, anak yang dikasihinya. Kalau Dia yang memilih kita, berarti Dia juga yang bertanggung jawab atas pilihannya kepada kita. Dia yang menyertai kita, Dia yang melindungi kita, Dia yang memagari kita, Dia yang menjamin kita, dan Dia juga yang memberkati kita. Sebab Dia yang memilih kita. Dengar saudara, bukan Anda yang memegang tangan Tuhan. Karena tangan Anda terbatas, kemampuan Anda juga terbatas. Tapi kabar baiknya, Tuhanlah yang memegang kita. Tuhan yang memegang kehidupan kita. Sebab Dia sudah memilih kita, maka Dialah yang bertanggung jawab. The battle is the Lord. Peperangan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Sebab kita dipilih oleh Tuhan. Jadi ada 3 kebenaran yang Anda dan saya harus sadari. Yang pertama, bangun kesadaran bahwa Anda dan saya dikasihi penuh oleh Tuhan. Dia mengasihi kita full sampai memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Yang kedua, sadari Kristus ada di dalam kita. Dan Dia berkata, "Jangan takut, sebab hanya Dialah yang mampu menjamin hari esokmu, menyediakan hari depan yang penuh harapan." Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan yang ketiga, Dialah yang memilih Anda dan saya. Sebagai orang pilihan, percayalah kepada Dia yang memilih kita. Maka tenanglah, bahagialah, bersukacitalah kehidupan Anda dan saya di hari-hari ke depan. Damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu. Aku penuh dalammu, Yesusku, dalammu.
Saat ini saya rindu untuk berdoa bagi semua kita yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada dimanapun Anda berada. Sadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara, apapun latar belakang saudara, apapun kegagalan saudara, tidak mengubah, tidak mengurangi kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu dia berkata, jangan takut. Saya mau berdoa bagi saudara, mari percayai Dia yang mengasihi saudara. Bagian kita adalah terima kasih-Nya. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi setiap saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, yang mengalami kebingungan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tertekan, depresi, hilang pengharapan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang mendatangkan damai sejahtera itu bagi semua mereka yang takut. Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan pengharapan yang baru atas hidup mereka, menaruhkan itu dalam hati mereka, dan segala ketakutan, kecemasan, roh tertekan, roh depresi, kami percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pergi, enyah, undur dari kehidupan orang percaya, dari hatimu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau saat ini dimerdekakan, dibebaskan, diberikan kelegaan, sebab Dialah yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Jangan engkau takut dan khawatir, sebab Dia ada bagi kita. Dia mengasihi kita dan memilih kita. Dan hari ini, saat ini juga, terima kelegaan, terima kemenangan, terima kelepasan, terima pengharapan, dan terima sukacita baru dari Tuhan. Sebab damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dia ada bagi kita. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan telah bersama dengan kami. Dan sampai kita berjumpa lagi dalam tayangan Reveal Worship yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.